Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Budianto, NPM 0651152778. Ingin mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Model Keyless dan Monitoring Kendaraan Bermotor Menggunakan Metode Tracking Berbasis Internet of Things. Langsung saja, latar belakang itu saya mencantumkan beberapa foto, yaitu foto kunci kontak manual yang sudah beredar saat ini. Kunci kontak seperti ini dapat dengan mudah untuk dirusak, yaitu salah satu alat yang dapat merusaknya itu adalah kunci T. Dari data pencurian dari tahun ke tahun, Badan Pusat Statistik 2014 ada beberapa yaitu tahun 2011 sebanyak 39.212 dan 2012 sebanyak 41.816. Yang paling banyak adalah pada tahun 2013, yaitu sebanyak 42.508. Berdasarkan dari permasalahan tersebut, maka untuk menambahkan keamanan yang lebih baik, yaitu dengan memanfaatkan teknologi keyless, GPS, dan kontrol jarak jauh. Tujuan penelitian ini adalah membuat model keyless dan monitoring kendaraan bermotor menggunakan metode tracking berbasis Internet of Things untuk dapat meningkatkan keamanan kendaraan ke tahap yang lebih tinggi untuk menambah keamanan agar tidak terjadi pencurian kendaraan. Pengguna keyless dan GPS sebagai keamanan dan monitoring kendaraan. Sebagai output, monitoring dapat memberikan informasi, yaitu lokasi kendaraan apabila kendaraan tercuri atau hilang. Dan manfaatnya adalah diharapkan model keyless dan monitoring kendaraan bermotor menggunakan metode tracking berbasis Internet of Things dapat memberikan manfaat, yaitu untuk meningkatkan keamanan dengan keamanan ganda, untuk meminimalisir terjadinya pencurian kendaraan, dan dapat dengan cepat mencari lokasi kendaraan yang telah hilang atau tercuri. Salah satu komponen yang saya gunakan adalah RFID. RFID di sini adalah digunakan untuk sebagai keyless, Itu sebuah teknologi yang menggunakan komunikasi via gelombang elektromagnetik untuk merubah data antara terminal dengan suatu objek seperti produk, barang, hewan, ataupun manusia dengan tujuan untuk identifikasi dan penelusuran jejak, yaitu melalui penggunaan suatu piranti, yaitu adalah RFID yang saya gunakan. Dari monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objek program, memantau perubahan yang fokus pada proses dan keluaran. Monitoring di sini saya menggunakan GPS. GPS adalah satu-satunya sistem satelit navigasi global untuk menentukan lokasi, kecepatan, arah, dan waktu yang telah beroperasi secara penuh di dunia saat ini. Di sini ada dua contoh gambar, yaitu RFID dan modul GPS. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian bidang hardware programming. Desain mekanik model keyless dan monitoring kendaraan bermotor menggunakan metode tracking berbasis Internet of Things. Model keyless dan monitoring kendaraan bermotor menggunakan metode tracking berbasis Internet of Things yang contoh gambar yang sudah selesai atau sudah selesai dibangun seperti ini. Di sini ada uji coba validasi RFID yang dilakukan secara tag langsung ke RFID dengan berulang. Berikut adalah uji coba yang dilakukan. Itu ada 3. Yang satu yaitu RFID on, kontak off, alarm off, kelistrikan on. Kondisi RFID on, maka kelistrikan akan menyala dan kendaraan akan dapat digunakan. Yang kedua yaitu RFID off, kontak on, alarm on, kelistrikan off. Kondisi RFID off, maka kelistrikan tidak akan menyala walaupun kondisi kontak ada dapat kondisi on. Ada dalam kondisi on, otomatis yang akan menyala hanya alarm dan kendaraan tidak akan menyala. Di nomor 3 yaitu RFID on, kontak on, alarm off, kelistrikan on. Itu kondisi RFID on, maka otomatis kelistrikan on, alarm pun tidak akan menyala dan kendaraan dapat digunakan. Disimpulkan di sini adalah yaitu kelistrikan yang ada dalam kendaraan dikontrol sepenuhnya oleh RFID. Maka ketika kondisi kunci kontak on tapi tidak ada konfigurasi dari RFID, maka yang hanya menyala hanyalah alarmnya saja. Berbeda dari yang kalau ada
konfigurasi dari RFID. Ketika RFID on walaupun kunci kontak off, maka kelistrikan akan menyala dan kendaraan pun dapat digunakan dengan mudah dengan semestinya. Nah, di sini ada contoh uji coba validasi RFID. Nah, di sini ada uji coba validasi untuk mengetahui apakah GPS yang dipasang dengan iOS dapat mengirimkan data longitud dan longitud dengan tepat. Di sini ada beberapa uji coba. Nah, di sini ada contoh uji coba GPS, yaitu ada dua gambar, yaitu di sini ada tertera dalam aplikasi latitude sama longitudenya. Kita langsung aja go to maps untuk mencari titik lokasi di mana kendaraan kita berada. Nah, di sini ada uji coba validasi kontrol jarak jauh. Di sini juga ada beberapa uji validasi. Contoh uji coba kontrol jarak jauh yaitu ketika motor menyala, maka di bawah button go to maps akan muncul button yang teruskan matikan motor. Kita tekan langsung, maka kendaraan yang sedang menyala atau berjalan akan mati. Itu di sini ada kontrol jarak jauhnya yang mengontrol kelistrikan dari jarak jauh. Nah, kesimpulannya, berdasarkan penelitian mengenai model keyless dan monitoring kendaraan bermotor menggunakan metode tracking berbasis Internet of Things, keyless yang menggunakan RFID berfungsi untuk menggantikan kunci kontak manual, di mana RFID dapat untuk menghidupkan dan mematikan kelistrikan kendaraan, dan untuk meningkatkan keamanan yang lebih baik, maka kunci kontak manual akan tetap diterapkan, tapi bukan untuk menghidupkan kelistrikan, yakni kunci kontak manual hanya berfungsi untuk melakukan kunci leher dan menyalakan alarm apabila dalam kondisi di mana kunci diputar dalam keadaan on, namun tidak ada akses dari RFID, maka otomatis alarm yang akan menyala. Berbeda dengan RFID, walaupun kunci kontak manual dalam keadaan off, kelistrikan akan hidup karena adanya akses dari RFID. Jadi kunci kontak hanya untuk mengecoh apabila ada orang jahat yang akan mengambil kendaraan tersebut. Nah, model ini pun dilengkapi dengan GPS dan kontrol jarak jauh. GPS berguna untuk mengetahui titik koordinat kendaraan agar dapat mempermudah pelacakan apabila kendaraan tersebut tidak ada, dan kontrol jarak jauh berfungsi untuk mematikan kelistrikan dari jarak jauh apabila kendaraan diketahui hilang atau tercuri. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi